menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Indonesia Makin Cakap Digital. Dan senang sekali di sini saya Rio Brahma yang akan menjadi moderator untuk acara di siang hari ini dan berjumpa secara virtual dengan teman-teman yang ada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga semua dalam kondisi baik dan juga sehat walafiat, dan pastikan teman-teman tetap patuhi protokol kesehatan ya. Baik, sebelum memulai acara di siang hari ini, saya ingin bercerita sedikit latar belakang adanya acara yang luar biasa ini teman-teman ya. Didasari oleh fakta bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang rupanya makin berkembang pesat. Dan hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang telah mencapai 73,3%. Nah, berdasarkan dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Dan sesuai dengan arahan visi Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 hingga 2024 guna meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Nah, dalam peta jalan ini dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun literasi digital, yaitu ada digital skills, ada digital ethic, ada digital safety, dan juga ada digital culture. Nah, oleh karena itu Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi dan juga internet yang benar melalui implementasi program literasi digital yang meliputi 34 provinsi, 514 kabupaten maupun kota, dan akan melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholder terkait lainnya. Baik teman-teman, saya juga akan membacakan tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh peserta selama acara ini berlangsung. Tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk mematikan mic, tapi tetap harus menyalakan kamera video ya. Dan tidak diperkenankan untuk coret-coret pada layar, dan tidak diperkenankan untuk menyela pada saat narasumber sedang menyampaikan materi. Dan nanti ada sesi untuk tanya jawab di kolom chat ya teman-teman ya. Dan hanya boleh bertanya pada sesi tanya jawab dan mengerjakan pretest maupun post-test. Dan peserta juga akan mendapatkan e-certificate setelah mengisi post-test melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Dan aplikasi Siberkreasi ini dapat di-download di App Store maupun di Google Play. Baik teman-teman, untuk menambah semangat kita di siang hari ini dan juga sebagai rasa cinta kita terhadap negeri tercinta Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan video arahan dari Presiden Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Terima kasih Bapak Joko Widodo untuk arahannya. Semoga visi dan misi di periode yang kedua ini tercapai. Baik, selanjutnya mari kita simak bersama berikut sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BSC. Beliau adalah Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan akan dilanjutkan juga sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes HM Navia Ibnor MM. Beliau adalah Wakil Bupati Kapuas. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Tabi Selamat, Minggu Malatai, Sembah Sujud, Kainda Malempang. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Namo Buddhaya,
salam kebajikan. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap digital sesuai dengan arahan visi Presiden dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNRD Siberkreasi untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, dan mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dan pemanfaatan teknologi baru di Kabupaten Kapuas, maka diadakan acara secara serentak selama 7 bulan pada tahun ini di Kabupaten Kapuas melalui webinar literasi digital agar masyarakat di Kabupaten Kapuas menambah ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan memanfaatkan media digital secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum. Mari kita dukung dan ikuti acara ini dengan mengikuti webinar yang akan dilakukan di kota tercinta ini. Dan ini saya Wakil Bupati Kapuas, Haji Muhammad Nafiah Ibnur, membuka acara webinar literasi digital Kabupaten Kapuas dan berharap dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas. Kapuas maju menuju digitalisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Sahe Sahe Sahe. Namo Buddhaya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai acara ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar acara ini diberikan kelancaran, tidak ada kendala apapun dari awal sampai dengan akhir. Dan kita juga berdoa untuk bangsa ini semoga lekas pulih dan kita selalu diberkahi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Baik teman-teman yang ada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Ya, gimana siang-siang? Semoga semuanya masih tetap semangat ya untuk kita nanti belajar bersama dengan keempat narasumber yang akan berbagi ilmu kepada kita semuanya di siang hari ini. Dan apabila teman-teman ingin mendapatkan hadiah di acara hari ini, bisa sekali ya teman-teman. Caranya sangat gampang sekali. Nanti setelah narasumber sudah menyampaikan materi, teman-teman tinggal bertanya di kolom chat ya teman-teman ya. Nanti di sini kita akan memilih untuk 10 orang yang beruntung, akan kita berikan masing-masing pulsa Rp100.000. Baik, saya ingin memperkenalkan untuk keempat narasumber yang sudah siap ya. Ada narasumber kita yang pertama, ada Kak Grandika S. Primadani. Beliau adalah oil and gas profesional. Akan membahas tentang peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif. Dan kemudian untuk berikutnya ada Bapak Ahmad Suhaili SIP. Beliau adalah Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Akan membahas tentang sudah tahukah kamu dampak dari penyebaran dari hoax. Kemudian ada yang keempat, ada KOL, ada Key Opinion Leader kita ya, ada Kak Kusnul Prasetyo SAP, beliau adalah influencer dan duta supporter Asian Games 2018. Akan membahas tentang pentingnya memiliki digital skills di masa pandemi COVID-19 ini ya teman-teman ya. Baik, untuk yang keempat ada Ibu Agustina Widya Astuti SPD, beliau adalah guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Kapuas, akan membahas tentang peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak. Baik, sudah hadir juga di sini keempat-empatnya ya teman-teman ya. Gimana? Semakin semangat ya teman-teman untuk belajar ya, dan semoga harapan kita semuanya adalah nanti apa yang sudah disampaikan oleh keempat narasumber bermanfaat tentunya untuk kita ya. Baik. Gimana? Langsung saja kita hadirkan untuk narasumber kita yang pertama, ada Kak Grandika. Selamat siang Kak Grandika. Selamat siang menjelang sore Mas Rio. Oke, selamat siang menjelang sore. Apa kabar nih Kak Grandika? Baik. Baik, semoga semua dalam kondisi baik semuanya ya Kak ya. Baik, Kak Grandika akan membahas tentang peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif. Oke, boleh langsung aja di-share kepada kita semuanya, Kak. Silahkan. Oke, saya izin setup sebentar. Screen sudah aman. Di studio bisa terlihat?
Sudah, namun suaranya agak sedikit. Oke. Oh, oke, baik ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Saya Gradika Primadani, siang ini diberikan amanah untuk memberikan webinar di program literasi digital nasional Makin Cakap Digital. Jadi topik kita pada siang hari ini adalah peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif. Nah, tak kenal maka tak sayang, saya merupakan seorang petroleum and energy consultant dari Kediri di Jawa Timur, menyelesaikan S1 di bidang petroleum geoscience di UTP Malaysia, kemudian melanjutkan S2 di bidang yang sama di Royal University of London di Inggris. Ini ada alamat email saya, jadi misal nanti ada pertanyaan yang belum terjawab atau ada 1-2 poin yang perlu lebih perjelas, teman-teman bisa menghubungi melalui kontak email di bawah ini. Pada siang hari ini, dengan topik utama atau topik besar kita yang diberikan, yakni masyarakat Indonesia anti perundungan. Tentunya sesi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan positif dalam menggunakan media digital di kehidupan sehari-hari. Dan harapannya di akhir pemaparan, teman-teman diharapkan lebih memahami bagaimana cara mengubah mindset atau cara untuk menjadi lebih produktif. Untuk itu jadi bagian yang pertama kita, dan yang kedua adalah bagaimana keterkaitan yang sudah kita miliki. Kemudian tentunya penting bagi kita untuk menerapkan ya aplikasi literasi digital dan bagaimana cara kita menuangkan pola pikir tersebut ke arah yang sifatnya produktif atau menghasilkan. Dan sebelum mengakhiri sesi pada siang hari ini, akan ada kalimat penutup yang menjadi kesimpulan pada siang hari ini. Nah, ibarat dua mata pisau, jadi media digital merupakan tergantung bagaimana kita selaku pengguna memanfaatkannya. Jadi baik atau buruknya penggunaan teknologi digital tergantung bagaimana kita selaku pengguna memilih untuk menggunakannya. Jadi penting sekali apalagi di era pandemi seperti sekarang ini dan industri 4.0, penting bagi kita untuk lebih bijak dan memahami bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi. Nah, untuk itu juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Samuel Abrijani, dan juga Bapak Wakil Bupati, bagaimana pentingnya literasi digital di era seperti sekarang ini. Tentunya penting bagi kita bersama untuk mengetahui apa itu sebenarnya literasi digital ya. Jadi literasi digital ini adalah skill set atau pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat-alat komunikasi, jaringan dalam proses untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi serta bagaimana kita bisa memanfaatkan elemen-elemen yang sudah kita bahas tadi secara sehat, bijak, cerdas, cermat, dan tentunya juga patuh hukum. Dan tentunya melalui program literasi digital nasional ini diharapkan teman-teman mampu mengembangkan literasi dan juga kecakapan digital seperti contohnya copywriting, public speaking, dan bidang kreatif yang lain yang tentunya bersifat produktif. Nanti menjelang akhir pembicaraan kita akan bahas satu persatu dan bagaimana kita bisa mulai mengaplikasikan skill-skill yang sudah kita sebutkan beberapa waktu yang lalu. Nah, tentunya waktu 20 menit untuk merubah mindset kita adalah waktu yang singkat ya, karena mindset ini juga merupakan salah satu kemampuan dari kita sendiri atau skill yang perlu kita miliki bersama agar mampu berpikir ke hal-hal yang sifatnya positif, terutama untuk generasi milenial, yang dimana generasi ini dinilai sebagai generasi yang kreatif dan juga berani mengambil resiko. Tentunya juga generasi-generasi milenial ini juga dikenal dengan memiliki banyak ide-ide yang menarik dan juga kreatif. Dan tentunya jika memiliki mindset yang tepat, hal tersebut bisa berubah menjadi hal-hal yang sifatnya produktif. Namun di sisi lain, generasi ini juga diekspos misalnya tidak hanya pandemi, tapi juga perubahan teknologi dan juga semakin majunya media digital. Dan salah satu akibatnya adalah kita dipengaruhi oleh budaya digital dan juga faktor dari intensitas penggunaan internet kita yang semakin tinggi.
Apalagi di era pandemi atau seperti sekarang ini di gaya hidup di era new normal, kita sudah melihat bagaimana semakin tingginya pemanfaatan teknologi digital dan juga perubahan sistem kerja dan manajemen perusahaan. Begitu juga dengan sistem e-commerce dan juga transaksi digital, baik itu berupa non-tunai ataupun sistem payment-nya yang berupa payment gateway yang semakin memudahkan berbagai generasi, tidak hanya untuk istilahnya window shopping, tetapi juga bahkan memilih untuk menghabiskan uangnya misalnya untuk memenuhi kebutuhan sehari mereka atau keperluan mereka dalam dunia digital, juga dengan semakin banyak aktivitas virtual yang secara tidak langsung juga kita jika tidak memiliki mindset yang tepat tentunya juga bisa berpotensi untuk misalnya menghabiskan atau misalnya mensubscribe aplikasi yang tentunya berbayar dan tidak hanya bisa menghabiskan cadangan misalnya tabungan, tetapi juga kadang waktu kita terbuang sia-sia. Nah, ini adalah mindset-mindset yang perlu kita ubah atau kita mulai perbaiki bersama dengan harapan dengan adanya gaya hidup di era new normal ini, kita juga bisa melihat peluang kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan agar kita menjadi netizen atau misalnya pengguna media digital yang bijak, cerdas, dan juga tentunya produktif. Oke. Untuk itu tentunya kita juga harus tahu bahwa konsumsi di era digital ini merupakan sesuatu yang cukup disoroti ya, karena apalagi kategori terutama yang tadi sudah kita bahas, yaitu kategori orang milenial. Biasanya teman-teman yang paling konsumsi ini adalah milenial yang tentunya baru saja mendapatkan pekerjaannya, atau misalnya baru lulus di bangku SMK, atau bahkan sudah mulai berkuliah dan sudah memiliki penghasilan sampingan, dan biasanya tipikal berusia di awal 20 tahunan. Dan biasanya mereka akan menjadi berpola pikir konsumtif jika tidak memiliki pengendalian diri yang bagus. Selain dari pengendalian diri yang bagus, tentunya ada beberapa faktor eksternal dan juga tadi internal yang menyebabkan mereka menjadi konsumtif di era digital. Yang pertama tentunya adalah faktor pertemanan atau peer pressure. Peer pressure ini biasanya berasal dari komunitas atau lingkaran di sekitar kita yang cenderung mempengaruhi satu sama lain untuk membeli sesuatu. Jadi teman ini merupakan kunci ya. Kalau kita berteman misalnya dengan orang-orang yang kreatif, orang-orang yang produktif di media digital, tentunya secara tidak langsung kita juga akan tertrigger atau semakin bersemangat untuk menciptakan karya-karya yang positif. Tapi jika misal pertemanan kita hanya sebatas misalnya hanya geng mengopi, menghabiskan waktu hanya sekedar chit-chat, tanpa menghasilkan sesuatu yang produktif, tentunya kita juga secara tidak langsung mindset kita juga akan dipengaruhi oleh lingkaran pertemanan kita. Dan yang kedua, penting jika kita melihat bagaimana pengaruh dari social media influencer. Jadi memang social media influencer ini menjadi target dalam tanda kutip pemasaran oleh brand-brand besar, bahkan di level UMKM tentunya, selain dari pengaruh dari jumlah follower dan juga bagaimana mereka bisa menggait massa dengan begitu mudah, tentunya kita juga harus paham bahwa apa yang dipakai oleh social media influencer tidak seharusnya misalnya kita beli atau bahkan kita tiru. Jadi kita di sini harus bisa menjadi seorang netizen yang smart ketika kita misalnya melihat salah satu misalnya favorit social media influencer kita memakai barang tertentu, tapi jika misal itu bukan merupakan sebuah kebutuhan bagi kita, kita cukup hanya untuk menjadi seorang netizen yang istilahnya smart. Dan tentunya juga yang ketiga adalah mengenai kurangnya awareness atau pemahaman mengenai literasi digital. Jadi literasi digital ini tadi merupakan sebuah kemampuan ya, atau bagaimana cara kita menuangkan pola pikir kita ke dalam setiap tingkah laku kita. Jadi penting bagi kita juga untuk memulai dan tahu, dan tentunya juga mulai meningkatkan kesadaran tidak hanya diri sendiri, tetapi juga keluarga terdekat kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan media digital dengan cermat dan bijak. Dan yang keempat, ini juga salah satu faktor yang berasal dari diri kita sendiri, yang misalnya kadang-kadang walaupun kita merasa memiliki uang, memiliki tabungan yang cukup, atau bahkan kita memiliki 2-3 pekerjaan yang bisa mendukung, tapi juga kita harus berpikir untuk
melihat jangka panjangnya. Artinya apalagi di era pandemi seperti sekarang ini, sesuatu bisa terjadi misalnya karena emergensi, tiba-tiba kita sakit, dan misalnya keluarga terdekat kita sakit. Jadi harus dipikirkan bagaimana kita untuk berpikir jangka panjang dan misalnya bertransaksi, apa yang sudah kita sebutkan tadi, sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita, bukan dari keinginan atau apa yang sedang menjadi tren di dunia digital atau bahkan yang berlaku di sekarang ini. Nah, jadi faktor-faktor tadi merupakan bagaimana seseorang bisa dipengaruhi mindset tidak hanya dari diri sendiri, tetapi juga dari luar. Nah, tentunya yang penting bagi kita juga untuk bagaimana kita bisa menerapkan literasi digital dan cara berpikir yang tadi konsumtif menjadi lebih produktif. Ini penting karena untuk merubah mindset kita perlu melihat bahwa media digital ini memiliki peluang atau opportunity yang besar untuk kita manfaatkan bersama. Bagaimana caranya? Tentunya ini kembali kepada preferensi masing-masing atau kesenangan, lebih gampangnya seperti itu. Macam-macam orang bisa memanfaatkan misalnya dengan membuat satu profil di Instagram yang baik atau bahkan yang di LinkedIn sebagai media profesional. Jadi ini merupakan yang pertama adalah sebuah personal branding ya. Jadi kita bisa banyak melihat misalnya selebgram atau bahkan influencer lebih banyak menggunakan Instagram untuk membranding diri mereka. Artinya bagaimana agar diri mereka bisa dinilai sebagai citra apa yang mereka inginkan. Misalnya di bidang industri kreatif, di bidang energi, di bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Tentu ini penting karena misalnya dengan harapan personal yang branding yang bagus, mereka bisa misalnya saling berkolaborasi atau bahkan menjadi contohnya brand ambassador dari sebuah produk. Namun di sisi lain jika misal kita berada di kaum profesional biasanya akan menggunakan sosial media yang lain, misalnya tadi platform LinkedIn untuk membangun citra kita sehingga dikenal sebagai seorang profesional misalnya di bidang kesehatan, energi, dan di bidang yang sifatnya lebih ke pekerjaan. Dan yang kedua tentunya selain dari personal branding tadi, literasi digital sebenarnya juga tidak hanya bagaimana cara kita memanfaatkan, tapi juga bagaimana kita juga disuguhi berbagai jenis platform yang memudahkan kita untuk mencari informasi secara terkini dan cepat. Tentunya untuk mencari sebuah informasi dan juga ilmu di dunia digital ini tentunya juga harus diimbangi dengan bagaimana kita berpikir untuk lebih kreatif, inovatif, dan produktif ketika misalnya menyaring sebuah informasi atau bahkan berita yang sedang tren di sekitar kita. Dan yang ketiga tentunya juga kesempatan untuk networking ya. Jadi networking ini tidak hanya di bidang pekerjaan. Misalnya teman-teman yang masih belajar, masih duduk di bangku SMA atau perkuliahan, misalnya sedang mengalami kesulitan dalam 1-2 bidang. Tentunya mencari sebuah mentor juga merupakan sesuatu yang perlu dipertimbangkan karena mentor ini biasanya akan cukup berpengaruh tidak hanya di jenjang karir, tetapi juga bagaimana kita melihat kekurangan dan kelebihan diri kita yang harapannya nanti ketika kita sudah lulus, misalnya bangku SMA, dan atau bahkan sudah lulus di bangku kuliah, kita tahu betul-betul apa menjadi bakat dan minat kita setelah kita tentunya berdiskusi dan bahkan misalnya sharing dengan mentor yang kita punya di dunia yang profesional. Selain itu juga tentunya dengan adanya business networking ini atau bagaimana kita saling terkoneksi ya bahasa mudanya di dunia digital ini akan tidak hanya kita mendapatkan mentor tapi juga memperluas jaringan, artinya kita menambah pertemanan kita, menambah circle kita tidak hanya melalui media sosial tetapi juga kita berkesempatan untuk memperoleh rekan baru dari berbagai wilayah di Indonesia atau bahkan di internasional. Dan yang keempat tentunya dengan adanya e-commerce yang semakin jadi booming di era COVID seperti sekarang ini, tentunya scale up produk dari UMKM, apalagi misalnya di daerah tertentu memiliki produk unggulan, baik itu handicraft atau misalnya produk makanan atau minuman, tentunya harapannya dengan adanya kemampuan literasi digital yang mumpuni dan didukung dengan ekosistem bisnis yang bagus, harapannya produk marketing bisa dioptimalkan sehingga tentunya bisa menambah daya jangkau pembeli tidak hanya misalnya di provinsi tersebut, misalnya di Kalimantan Tengah, tapi harapannya bisa menjangkau satu Kalimantan atau bahkan ke luar negeri. Nah, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu masih
belum begitu paham, misalnya kira-kira kalau kita sudah menguasai 4 bidang tadi, apa yang bisa saya tuangkan dalam bentuk karya? Nah, ini ada beberapa contoh yang tentunya bisa kita lihat secara mudah, apalagi kita temukan dengan semakin majunya era digital, yang tentunya kita tidak harus menjadi misalnya apa yang ada di sini, ini hanya merupakan contoh yang bisa kita mudah untuk kita jadikan sebagai ilustrasi. Tentunya yang pertama adalah content creator sekarang banyak kita jumpai, di mana content creator ini tentunya mereka berkewajiban atau tugas mereka adalah melahirkan berbagai materi konten baik berupa visual maupun audio yang harapan atau gabungan yang harapannya bisa memberikan tidak hanya konten-konten yang edukatif atau bahkan mereka juga bisa mengorbitkan misalnya small business mereka di dunia digital. Dan yang kedua, tadi kita sudah mengulas mengenai copywriting. Copywriting ini maksudnya adalah semakin banyaknya UMKM atau produk-produk yang semakin berkembang di era pandemi ini, tentunya banyak dari UMKM atau produk tersebut yang memerlukan misalnya konten kreatif yang biasanya berupa copywriting yang tentunya ini untuk kepentingan marketing atau misalnya untuk kepentingan bagaimana mereka bisa memasarkan produk tersebut, jasa tersebut ke dunia yang lebih luas atau ke dalam audiensi yang lebih global. Dan yang ketiga, public speaker, jadi misalnya bisa menjadi MC, moderator, misalnya dan lain sebagainya. Tentunya semakin banyaknya event-event virtual dan juga talk show interaktif, tentunya hanya dengan memanfaatkan internet dan aplikasi misalnya seperti Zoom seperti sekarang ini, tentunya kita bisa melakukan banyak hal yang sifatnya produktif. Tidak hanya bagaimana kita sharing mengenai apa yang kita tahu, tetapi juga kadang-kadang kita juga bisa belajar dari apa yang orang lain atau speaker yang lain misalnya jelaskan. Jadi ini merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa. Dan yang keempat tentunya bagi teman-teman pelajar dan mahasiswa, tadi kita sudah bahas bagaimana informasi dan juga kesempatan diri kita untuk men-challenge atau menantang diri kita untuk lebih berkembang, misalnya melalui lomba dan inkubator bisnis digital banyak sekali ditemukan. Jadi teman-teman pelajar mahasiswa juga tidak perlu berkecil hati, misalnya saya belum tahu apa itu misalnya berbicara depan umum yang bagus, bagaimana cara membuat konten yang bagus, tidak apa-apa. Bisa kita mulai dengan misalnya tadi mengikuti lomba atau inkubator bisnis digital yang banyak sekali tersedia di platform-platform digital. Dan yang terakhir untuk masyarakat umum ya, misalnya Bapak Ibu bergerak di bidang UMKM, industri kreatif dan lain sebagainya, tentunya dengan peluang literasi digital yang ada, menciptakan ekosistem digital yang produktif, misalnya tadi ada produk dari UMKM atau memiliki produk yang unik, tentunya ini merupakan suatu wadah dan kesempatan untuk mengembangkan brand yang sudah punya dan kreasi yang sudah dibuat tidak hanya di tingkat kota atau kabupaten setempat, tapi harapannya juga mampu dijangkau ke pasar yang lebih luas, tidak hanya di Kalimantan, bahkan di seluruh Indonesia. Nah, jadi itu kita sudah membahas secara singkat bagaimana mindset digital atau mindset kita yang konsumtif harapannya bisa kita rubah untuk sifatnya yang lebih produktif. Jadi sebagai penutup atau kesimpulan dari saya, produktif di media digital merupakan sebuah perwujudan atau manifestasi bahwa kita telah memahami betul pentingnya literasi digital di era industri 4.0 dan juga di era COVID seperti sekarang ini. Walaupun banyak sekali gadget yang berkembang, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengupdate dan mengupgrade skill atau kemampuan diri kita, baik itu soft skill maupun hard skill, dan harapannya lebih produktif dengan cara menuangkan skill-skill kita dan bisa dinikmati oleh masyarakat secara umum. Nah, demikian dari saya. Ingat tentunya nanti ada hadiah menarik. Jika misal teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan melalui kolom chat dan akan kita bahas di akhir acara. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Mas Rio. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Grandika buat ilmu yang sudah di-sharing kepada kita semuanya ya. Dan harapannya adalah semoga teman-teman ini bisa merubah mindset ya, dari konsumtif menjadi produktif, dan gadgetnya ini lebih dimaksimalkan lagi ya teman-teman ya. Untuk skill yang dunia digital skills ini banyak sekali, dan mungkin teman-teman misalnya ingin belajar lagi, ada yang masih belum tahu, silahkan ya. Karena juga di internet banyak kok platform-platform atau enggak tempat-tempat untuk belajar. Jadi nggak perlu untuk kursus secara secara offline kayak gitu. Jadi online sekarang semuanya, dan lebih hemat tentunya ya. Baik, terima kasih banyak Kak Grandika. Nanti kita akan ngobrol lagi, membahas pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat ya Kak ya.
Baik teman-teman dari Kak Grandika yang sudah membahas tentang peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif. Kita akan beranjak untuk ke narasumber kita berikutnya. Ada Pak Ahmad Suhaili. Selamat siang Pak Ahmad Suhaili. Baik, selamat siang Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Baik Pak, iya. Apa kabar Pak Ahmad Suhaili? Baik, sehat selalu Pak. Baik, ya. Baik, Pak. Ini akan membahas tentang dampak dari penyebaran hoax ini ya. Tidak bosan-bosannya nih ya, pemerintah juga banyak sekali teman-teman juga yang menginformasikan kalau bahaya dari hoax ini apa sih gitu kan ya. Jadi untuk lebih lengkapnya langsung saja kita simak bersama-sama. Silakan Bapak. Oke, baik, terima kasih Mbak. Saya kesempatan pada hari ini, sebelumnya saya mengucapkan selamat siang menjelang sore. Salam budaya juga untuk kita semua. Adil kata lima baca ke surga, bersaing ke jubatan. Arus. Baik, saya akan menyampaikan sesuai yang sudah ini adalah etika digital. Saya sendiri adalah Ahmad Suhaili, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Baik, pertama-tama dapat kita lihat, saya hanya melihat di sini konteks peran literasi digital, bagaimana sih kita membuat kemampuan kita berpikir kritis, kemudian kreatif dan inovatif dalam menghadapi masalah yang terjadi. Nah, tentunya kita mempunyai strategi ketika kemudian platform ini memberikan satu pencerahan, tentunya kita harus memilah terkait berbagai informasi mana yang bisa memberikan suatu pertanggungjawaban, tetapi juga itu dikedepankan dengan etika. Nah, literasi digital ini sebenarnya pentingnya dengan etika dan tetap bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan komunikasi. Saya di sini hanya melihat ada 3 pilar transformasi digital, yaitu transformasi digital pada masyarakat. Nah, transformasi digital pada masyarakat ini tentunya masyarakat harus diberikan edukasi. Edukasi itu bukti konkretnya adalah penyertaan yang bersifatnya mereka harus bisa memiliki mindset yang baik ketika kemudian mereka menggunakan akses seperti di media sosial, Twitter maupun yang lain-lain. Nah, kemudian dunia usaha ini berperan karena pemerintah secara nasional maupun pemerintah daerah Kabupaten Kapuas khususnya dalam hal ini terus mengembangkan dunia usaha dengan berbagai macam informasi yang sifatnya bisa memberikan satu ruang untuk masyarakat dengan cara-cara yang langsung atau online, tetapi itu bermanfaat semuanya. Dan pemerintahan di sini penting karena pemerintah ini sebagai leading sektor utama, tentunya mereka juga bisa memberi pencerahan kepada masyarakat literasi digital yang bagaimana, karena kita ada perubahan dari sistem konvensional ke digital. Mungkin dapat saya lanjut. Nah, dampak penyebaran hoax atau berita bohong, penyebaran informasi palsu ke publik ini berdampak luas yang juga mempengaruhi opini publik. Karena berita hoax ini mengganggu kerukunan masyarakat. Kerukunan masyarakat ini kan banyak sektor, seperti masalah di lingkup masyarakat, baik sosial maupun yang menjurus kepada hal-hal yang bersifat masyarakat. Ya, syukur di Kapuas saat ini tetap terjaga dengan baik. Nah, berita hoax juga menghambat pembangunan di Indonesia. Kenapa? Karena berita hoax ini bukan saja di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Oleh karena itulah pentingnya kita bagaimana kemudian bisa memilah semua sumber, dan kita juga harus sharing dulu. Jangan sampai sesuatu informasi itu
langsung disebar, apakah lewat web, WhatsApp ataupun media sosial. Kemudian juga dapat saya sampaikan, berita hoax didapat dari sumber yang tidak jelas. Nah ini tadi yang tidak jelas tentunya masyarakat maupun kita sendiri itu tentunya berpikir inovatif, kreatif, sehingga hal-hal yang tidak jelas itu dapat kita eliminir dan kita protect. Saya lanjut, sanksi hukum. Nah ini ada penegasan, sanksi hukum ini KUHP, kemudian Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik atau ITE. Kemudian Undang-Undang RI 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Di Kapuas ini ada kasus sudah yang terkait masalah pelanggaran undang-undang transaksi elektronik. Nah itu ada ujaran kebencian atau hate speech yang saat ini sedang diproses oleh Polres Kapuas. Kami media mendorong untuk itu sehingga nanti ada keputusan jelas secara hukum, karena ini akan berbahaya, dampaknya kan ini akan berkelibat pada kerukunan masyarakat, lalu kemudian juga keamanan dan Kamtibmas, itu semua tetap dalam proses hukum yang saat ini tengah berjalan di kepolisian. Kemudian regulasi ini penting menjadi payung untuk meningkatkan kesadaran pengetahuan perilaku dan kemampuan digital. Oleh karena itu, gerakan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah ini adalah memang betul-betul bertujuan bagaimana sih masyarakat itu mengetahui atau menyebarkan informasi itu harus berdasarkan etika yang jelas dan bertanggung jawab. Nah, di sini juga peran keluarga saya singgung. Peran keluarga dalam hal ini adalah mengedukasi dan menjadi contoh dalam penyerapan informasi yang beredar luas di dunia maya. Peran orang tua, ayah dan ibu harus menjadi contoh dalam mengidentifikasi manakala berita komunikasi hoax maupun bermanfaat untuk anak-anak. Itu karena orang tua di sini memiliki peran yang sangat penting sehingga anak-anak di rumah itu bisa memilah, kalaupun mereka misalkan kemudian membuka WA atau kemudian membuka Facebook, itu sudah bisa memilah-milah mana hal yang bermanfaat maupun tidak. Nah, kemudian peran masyarakat saya tegaskan tadi harus belajar dan memberi edukasi yang penting dengan tidak serta-merta menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Artinya kita sini semboyanmu dengan mengedepankan jempolmu harimau, dan ini adalah kita harus selalu berhati-hati dalam menyikapi informasi yang beredar di dunia maya, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Menanamkan etika di era digital. Nah, ini kita pentingnya mengedepankan kepada anak-anak. Satu, mintalah anak untuk tidak mengisi akun agar tetap terpantau. Kemudian juga mengajak kritis menyikapi informasi, saya tegaskan tadi sharing, cek, and dicek. Kemudian eksplorasi minat dan bakat dengan informasi yang ada. Konsisten menerapkan hukum jika melanggar dan apresiasi jika berhasil. Ingatkan, selalu menghindari tayangan iklan rokok, miras, dan narkoba. Kemudian menanamkan etika berkomunikasi di media sosial dengan bijak dalam bermedsos. Kecepatan informasi, kecepatan di jaring informasi bukanlah kita harus terburu-buru. Terburu-buru, artinya kita selalu cek dan dicek sebelum kita meneruskan yang lalu lalang di gawai kita. Kalaupun sudah gawai kita cerdas, kita sendiri harus cerdas menyikapi berbagai informasi. Artinya di sini kita menyaring, sharing, lalu kemudian kalau itu tidak berperan, tidak perlu hapus. Jadi penegasannya seperti itu. Kita tidak perlu, artinya hal-hal yang konkret, yang memang bermanfaat untuk kita sampaikan. Itu. Kemudian, esensi literasi digital. Program literasi digital adalah sebuah konsep yang secara umum sudah ditekankan pemerintah, diimplementasikan secara jelas kepada publik, bukan hanya sekedar menitik beratkan pada kecakapan untuk menguasai teknologi. Seseorang kemudian yang memiliki kecakapan di literasi digital
yang bagus tidak hanya mampu menguruskan alat, melainkan juga bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Ini yang penting dikedepankan adalah tanggung jawab. Karena sanksi hukum itu sangat berat kalau terjadi hal-hal yang dianggap melanggar regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh negara. Etika menjadi pedoman ketika kita menggunakan platform digital secara sadar, bertanggung jawab, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan antar manusia dalam berinteraksi. Interaksi dan berkolaborasi di ruang digital harus tetap kita kedepankan. Ini menjadi indikator utama ketika kita menggunakan literasi digital. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, mungkin waktu yang singkat. Nah, tetapi saya ambil kesimpulan bahwa kita harus cerdas dalam menggunakan literasi digital, lalu kemudian ada sanksi juga yang menunggu kita, kemudian itu ada kekeliruan. Etika itu adalah penting. Etika itu membangun satu kesadaran masyarakat ketika kita menggunakan literasi digital. Karena sekarang ini saya lihat banyak fakta-fakta. Saya tidak berbicara teori, tetapi saya fakta apa yang terjadi di Kabupaten Kapuas. Contohnya, karena kami ini berangkatnya adalah dari media, sehingga hal-hal yang terjadi di masyarakat itu dapat diketahui secara jelas, terutama dalam penggunaan media sosial. Nah, ini juga perannya penting perannya pemerintah membangun satu jejaring yang jelas dengan semua stakeholder, lalu kemudian pemangku kepentingan untuk mensosialisasikan bagaimana kemudian pengguna literasi digital ini kita tetap kedepankan etika, bertanggung jawab. Kita lakukan itu secara masif ke publik sehingga mereka mengetahui, terutama di tingkat masyarakat. Karena masyarakat ini ada yang tidak memahami ataupun memahami, karena di tingkat elit, kemudian di tingkat kelas menengah sampai akar rumput. Sekarang penggunaan HP dimanapun orang sudah tahu. Nah, tetapi itu harus diberi satu pencerahan yang baik. Bagaimana sih menggunakan jejaring media sosial, lalu kemudian alat-alatnya yang lain, sehingga semuanya itu berjalan dengan baik. Nah, itu harapan kita ke depan. Dan juga peran pemerintah, masyarakat, kemudian tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat, stakeholder yang lain, itu penting. Menjadi satu bagian, memberikan satu edukasi, kemudian sosialisasi secara masif, sehingga masyarakat, juga anak-anak, orang tua di rumah, kita sendiri itu tetap bertanggung jawab dalam mengedepankan etika program dari literasi digital ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Suhaili untuk presentasinya ya, ini ya, untuk ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semuanya, dampak dari penyebaran hoax. Dan pastikan nih teman-teman ya, konsumsi berita yang benar dari sumber yang bisa dipercaya, memiliki kredibilitas yang bagus tentunya ya, dari portal berita tersebut ya. Jangan sampai termakan dari berita hoax tersebut, karena akan merugikan kita semuanya. Terima kasih banyak Pak Ahmad Suhaili. Nanti kita akan membahas pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat ya. Baik teman-teman, sudah ada pertanyaan untuk kedua narasumber yang sudah tampil ya, sudah kita tampilkan ini ya. Nah, langsung aja di kolom chat ya teman-teman ya untuk bertanya. Nanti kita akan memilih untuk 10 ya penanya atau enggak 10 peserta yang bagus nih pertanyaan yang akan kita bacakan, akan kita berikan reward, yaitu adalah pulsa sebesar Rp100.000 masing-masing ya, Rp100.000. Baik, selanjutnya langsung aja kita beranjak ke narasumber kita berikutnya. Ada Kak Kusnul Prasetyo. Halo, selamat siang Kak Kusnul. Halo, selamat siang Mas Rio. Iya, apa kabar? Ya. Baik ya. Baik, alhamdulillah. Iya. Gimana nih akan membahas tentang pentingnya memiliki digital skills di masa pandemi COVID-19. Tidak ada kata terlambat nih ya buat teman-teman ya yang ingin menambah skill ya tentang dunia digital, apalagi di masa pandemi seperti ini ya Kak Kusnul ya. Walaupun memang pandemi ini berjalan dan semoga akan segera berakhir ya. Tapi tetap digital skill ini akan tetap dibutuhkan sampai kapanpun juga ya. Selengkapnya langsung saja silakan Kak Kusnul.
Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Husnul Prasetya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rio sebagai moderator. Saya ucapkan salam hormat saya kepada narasumber lainnya, yaitu Mas Grandika, Bapak Suhaili, dan Ibu Agustina. Luar biasa beliau-beliau ini. Tema kali ini cukup menarik gitu ya, cukup menarik karena berkaitan dengan masyarakat Indonesia anti perundungan. Lah, untuk bagaimana sih kemudian supaya kita kemudian ini bahasa Inggrisnya cyberbullying gitu ya. Kemudian bagaimana sih untuk mengantisipasi ini, salah satunya melalui digital skill gitu ya teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik semuanya, ini sebagian besar adik-adik. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya akan membawakan materi untuk kali ini mengenai digital skill gitu ya. Oke. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai digital skill teman-teman, yaitu bagaimana pentingnya memiliki digital skill di masa pandemi COVID-19 seperti itu. Nah, sebelum kita beranjak ke materi, substansi dari materi ini, inti dari materi ini mengenai apa sih pentingnya dan kira-kira apa yang harus kita miliki gitu adik-adik semuanya, teman-teman semuanya ada di sini. Nah, kita harus melihat gitu ya bahwasanya kita itu berada di era di mana serba online, digital gitu ya. Salah satunya adalah perkembangan dari revolusi industri 4.0 teman-teman sekalian. Nah, revolusi industri 4.0 ini adalah perkembangan industri teknologi gitu ya, kolaborasi antara teknologi cyber dengan otomatisasi gitu. Ada 5 poin penting di situ, ada Internet of Things, komputasi dan digitalisasi, ada big data. Ini biasanya digunakan sebagai pengambilan kebijakan kalau pemerintah, kalau swasta penyimpanan data besar yang kemudian digunakan sebagai strategi marketing biasanya untuk big data. Kemudian ada artificial intelligence. Nah, ini kecerdasan buatan gitu ya, layaknya manusia. Itu ada di Uni Emirat Arab, itu ada suatu robot iSofia yang kemudian dijadikan sebagai warga negara bahkan gitu ya. Ada cloud computing, ini biasanya ada di HP kita gitu ya, penyimpanan data, pusat pengelolaan data secara online. Kemudian ada additive manufacturing, itu berkaitan dengan 3D printing gitu ya. Jadi ya kecanggihan teknologi gitu ya. Intinya revolusi industri itu adalah perkembangan teknologi. Kalau era disrupsi itu mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Grandika. Sistem ini lebih ke bisnis ya teman-teman sekalian, bahwa sistem-sistem lama kemudian diubah dengan cara baru melalui inovasi gitu ya. Cara konvensional tidak akan berlaku lagi di masa ini, ya masih berlaku tapi akan ketinggalan jauh gitu ya daripada yang bersifat digitalisasi atau inovasi-inovasi baru itu tadi. Ya kita lihat saja orang-orang terkaya di dunia itu sebagian besar adalah industri teknologi gitu ya. Dan semuanya sekarang industri konvensional juga beralih ke teknologi. Jadi sama halnya dengan diri kita, nanti juga harus beralih ke dunia digital seperti itu. Nah, kita beranjak ke digital era. Dan apa itu digital era? Ya, digital era itu adalah zaman di mana semua kegiatan yang mendukung digitalisasi. Jadi di mana kita dimudahkan dengan adanya digitalisasi itu tadi teman-teman ya. Jadi ini adalah konsep di mana zaman kemudahan gitu ya. Intinya gitu. Kalau society 5.0 itu adalah bagaimana manusia itu kemudian mengendalikan teknologi itu teman-teman. Jadi mengendalikan teknologi dan kemudian menciptakan nilai baru daripada teknologi. Jadi itu kita berada di 4 era yang hampir semuanya sama. Intinya substansinya sama, yaitu menginjak kepada era digitalisasi gitu ya. Nah, sehingga nanti ke depan tuntutan zaman itu mengharuskan manusia untuk memiliki digital skill gitu ya. Sangat-sangat penting gitu ya digital skill. Apalagi di era pandemi COVID-19 ini gitu ya. Kita dituntut untuk mengurangi mobilitas gitu. Tapi alhamdulillah ini COVID sudah menurun ya, sehingga perekonomian sudah kembali pulih, kemudian mobilitas kita juga semakin meningkat lagi gitu, tapi masih ada pembatasan-pembatasan. Oleh karena itu digital skill penting di era pandemi kayak gitu ya. Jadi ada sekolah juga masih belum full tatap muka, masih ada yang meminimalkan tatap muka, masih ada setengah-setengah kayak gitu ya. Kemudian penerapan protokol kesehatan juga. Dan seminar-seminar yang berskala secara langsung juga masih jarang gitu ya. Jadi kita optimalkan semua di era pandemi ini teman-teman gitu ya. Jadi ya dengan cara kita punya digital skill nantinya kayak gitu. Jadi apa sih digital skill itu?
kalau secara konsep ya, digital skill itu adalah ini. Yang pertama kita ambil dari kata digital skill itu berasal dari kata digital dan skill gitu ya. Skill itu keterampilan digital ya digital gitu ya. Skill keterampilan digital lah. Keterampilan ini artinya adalah kecakapan, kemahiran, keahlian gitu ya. Kemudian digital adalah bentuk daripada modernisasi ya, pembaruan dari teknologi yang sering kita lakukan selama ini, yang biasa ada di kehidupan kita gitu ya. Smartphone dan sebagainya, media sosial itu adalah digital gitu ya. Nggak hanya itu dan luas sekali gitu ya. Tapi gimana arti keseluruhan dari digital skill itu ya? Nah, arti dari digital skill itu secara keseluruhan adalah bagaimana kita cakap, mahir, dan ahli dalam penggunaan teknologi, ya, dalam menguasai digitalisasi. Jadi kita itu nggak hanya sebagai objek gitu ya, tapi kita juga sebagai subjek gitu ya. Kita nggak hanya memanfaatkan ya kita. Kemudian misalnya ada aplikasi nih ya, kemudian datang, kemudian kita menggunakan aja. Tapi kita diharapkan juga punya skill gitu ya, punya skill digital gitu ya. Nanti akan saya jelaskan skill digital itu apa aja gitu ya di era yang sekarang ini gitu ya. Jadi itu ya. Jadi digital skill itu tidak hanya teman-teman hanya memanfaatkan kenyamanan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada, tapi ya harapannya bisa mampu menguasai, bahkan ya menciptakan gitu ya. Itu jadi gitu. Dan dan kemudian digitalisasi ini sebagai peluang bagi kita. Itu ya. Jadi konsep digital skill itu seperti itu. Jadi lebih kepada kemudian bagaimana kecanggihan teknologi itu digunakan secara efektif, kemudian memuluskan daripada pencapaian tujuan daripada individu. Terlebih-lebih juga untuk negara kita nanti, gitu ya. Oke, kemudian berikutnya. Oke. Ya. Oke. Kenapa ya? Bentar. Ini masih error. Bentar ya. Saya share screen lagi, teman-teman. Oke, ya. Maaf ada gangguan. Sebentar tadi. Ya. Nah, inilah pentingnya daripada digital skill itu. Yang pertama adalah menjawab tuntutan dan tantangan di era disrupsi. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah suatu kebutuhan di era digital gitu ya. Skill digital itu sangat penting di sini. Jadi skill digital itu ya, kalau seandainya kita punya skill, maka ya tentu akan menjawab tuntutan dan tantangan gitu ya. Kita akan menang di situ gitu ya. Kemudian kedua adalah memberikan kemudahan manusia modern dan meningkatkan produktivitas gitu ya. Salah satunya ya tentunya melalui inovasi gitu ya. Kalau seandainya kita punya inovasi, kita punya suatu hal yang baru gitu ya, maka tentu akan memberikan kemudahan dan memberikan kemudahan gitu ya, dan meningkatkan produktivitas. Salah satunya adalah ya aplikasi-aplikasi karya anak bangsa gitu ya. Ada ada yang kemudian merger itu, dan kemudian banyak aplikasi-aplikasi karya anak bangsa, dan itu kemudian memudahkan kehidupan kita gitu loh. Dan itu akhirnya menciptakan nilai baru gitu ya, meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja baru bahkan. Dan itu adalah suatu keunggulan kompetitif gitu ya. Jadi inovasi itu bagian dari digital skill juga. Dan kemudian yang ketiga adalah menciptakan keunggulan kompetitif, teman-teman, adik-adik sekalian. Bahwa ya implikasinya adalah kalau seandainya kita punya keunggulan kompetitif, kita punya digital skill yang mungkin orang lain nggak punya gitu ya. Maka ya kita akan mudah dalam mendapatkan pekerjaan. Kan sekarang pekerjaan di dunia digital itu sangat-sangat banyak ya. Mungkin sekarang sudah bisa dirasakan bahwa makanya ketika ada anak kemudian diwawancarai oleh Jokowi, cita-citamu apa gitu ya, menjadi YouTuber Pak, itu nggak salah gitu ya. Ke depan bahkan kita juga akan lebih kompleks lagi gitu ya, nggak hanya profesi-profesi yang ada sekarang gitu ya, tapi profesi-profesi digital, dan sekarang sudah mulai bermunculan gitu ya, sehingga tidak dihindarkan kalau anak bercita-cita jadi YouTuber, content creator itu nggak masalah gitu ya. Kita
bahkan sebagai orang tua, sebagai orang yang dewasa, sebagai kakak itu harus mendukung adik-adiknya, anak-anaknya seperti itu untuk ya pencapaian karir mereka gitu. Kalau seandainya mereka fokus di sana kayak gitu. Jadi itu akan menjadi sebuah keunggulan kompetitif kalau seandainya kita punya. Dan di sisi lain ada juga sekarang lowongan-lowongan yang menawarkan gaji besar gitu ya. Bisa coding, bisa web development dan sebagainya. Dan itu akan digaji besar. Nah, itu kan sebuah opportunity besar kalau seandainya kita punya digital skill kayak gitu loh. Jadi dan kemudian yang terakhir adalah ini sangat-sangat diperlukan di era digital gitu ya. Kalau seandainya iklim digital kita sangat-sangat kuat ke depan gitu ya, bahkan kita sebagai raksasa digital gitu ya, kita bahkan mampu membangun iklim digital, mampu menciptakan digitalisasi sendiri gitu ya. Ya maksudnya bisa mungkin ya setara mungkin dengan Singapura gitu ya, maka ya saya yakin Indonesia akan tumbuh besar gitu ya, akan jadi negara maju kayak gitu. Jadi ya seperti Amerika Serikat saat ini penguasa teknologi dunia sebagian besar kiblatnya di sana kayak gitu, dan itu juga akhirnya memunculkan sebuah tren tersendiri gitu ya. Tapi alhamdulillah iklim startup kita juga sangat luar biasa, peringkat 2 kan setelah Singapura di Asia Tenggara kayak gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ke depan iklim digital akan lebih maju dan berkembang pesat dari apa yang kita bayangkan saat ini, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kira-kira skill apa sih yang saat ini paling banyak diperlukan gitu ya teman-teman? Ya ini ada beberapa skill yang dibutuhkan seperti ya ini harapannya teman-teman bisa ya. Ini kan Jokowi lagi gencar-gencarnya gitu ya. Kemarin kalau seandainya insinyur dan sebagainya kemudian tidak adaptif gitu ya, maka akan digantikan oleh robot dan sebagainya. Lah itu kan sebuah ancaman tersendiri gitu ya. Bukan ancaman sih, kayak ya itu menjadi pemicu kita bahwa ya sebagai seorang insinyur juga harus memiliki kemampuan digital dan semua aspek harus mempunyai digital skill gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan saya juga sekarang di dunia digital gitu ya. Mulai dari data analis, kemudian sekarang sebagai sosial media spesialis, itu semua bergerak di bidang digital gitu ya. Dan sekarang awam hal-hal yang semacam itu. Nah, ini ada beberapa digital skill. Yang pertama ada coding and programming gitu ya. Ini lebih ke website ya, lebih ke komputer gitu ya. Kemudian ada web development, ini pembuatan web gitu ya. Kemudian UI, UX design itu juga web juga, application development itu juga berhubungan dengan aplikasi. Kemudian ada copywriting tadi yang dijelaskan oleh Mas Grandika tadi juga ada gitu ya. Ada Microsoft Office, social media marketing, SEO, kemudian banyak lagi gitu ya, fotografi, videografi, bahkan ini juga menciptakan lapangan kerja baru, bisnis baru gitu ya, fotografi, videografi marak banget, konten kreator itu juga desain grafis, ini sangat-sangat dibutuhkan sekarang, bahkan ada yang membuka jasa per bulannya desain grafis berapa gitu kan banyak sekarang gitu ya. Jadi banyak sekali skill-skill digital yang sangat-sangat penting gitu ya di era sekarang yang mungkin teman-teman harus sudah punyai gitu ya. Jadi harapannya selain karena mungkin ya iklim pendidikan kita mungkin masih belum sampai adaptif banget gitu ya. Mengarahkan kita harus bisa sampai itu, diajari itu gitu ya. Ya maka kita harus bisa mengasah skill sendiri melalui otodidak atau kita cari-cari webinar mengenai pelatihan-pelatihan yang semacam itu teman-teman sekalian. Jadi itu ya. Jadi harus punya skill-skill digital di era sekarang ini gitu ya. Kemudian ada beberapa keterampilan juga saya ingin mengatakan bahwa ada beberapa keterampilan yang memang harus dimiliki juga untuk bertahan hidup di era digital dan kemudian survive di dunia kerja teman-teman sekalian gitu ya. Yang pertama adalah critical thinking gitu ya, critical thinking, kemudian problem solving gitu ya, berpikir kritis dan memecahkan masalah itu sangat-sangat penting dan dicari oleh dunia kerja sekarang. Kemudian kolaborasi ini menurut Wagner dari Harvard gitu ya, ada beberapa kompetensi yang memang harus diupayakanlah untuk era saat ini. Kemudian ada kolaborasi, kepemimpinan itu juga sangat penting gitu ya. Kemudian apalagi membangun bisnis kepemimpinan itu sangat-sangat penting gitu ya. Bahkan menjadi hal yang sangat-sangat dibutuhkan banget gitu ya. Bagaimana kita menghadapi krisis, menghadapi masalah gitu ya. Kemudian ketiga adalah ketangkasan, kemudian kemampuan adaptasi ini juga sangat-sangat penting teman-teman. Kemudian inisiatif, kemudian komunikatif, efektif, komunikasi yang efektif gitu ya. Kemudian rasa ingin tahu dan punya imajinasi yang tinggi gitu ya. Jadi ini juga ini sangat-sangat penting gitu ya dalam
di dunia digital gitu ya, berpikir kritis, kemudian kolaboratif, problem solving ini juga harus kita aplikasikan ke dalam digitalisasi gitu ya teman-teman. Jadi pesan terakhir saya adalah ini dari Charles Darwin bahwa bukan yang kuatlah yang kemudian mampu bertahan, tapi yang adaptiflah yang kemudian akan menyesuaikan diri. Jadi itu terima kasih dari saya, karena waktunya hanya 20 menit. Jadi terima kasih banyak. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kayak gitu. Saya kembalikan ke studio ke Mas Rio. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Kak Kusnul untuk ilmu yang sudah dibagikan ya buat teman-teman yang ini mengasah untuk digital skills-nya. Silahkan ya, tidak ada kata terlambat. Dimulai dari sekarang juga nggak ada masalah nih ya teman-teman ya. Dan carilah teman-teman untuk belajar ya. Belajar dimanapun aja ya untuk mengasah digital skills ini ya. Terima kasih banyak Kak Kusnul. Nanti kita akan ngobrol lagi untuk membahas pertanyaan ya yang sudah masuk di kolom chat. Oke, baik teman-teman, sudah 3 narasumber yang sudah membagikan ilmu kepada kita semuanya. Gimana nih ya teman-teman ya? Silahkan langsung aja drop di kolom chat ya teman-teman ya. Untuk 10 penanya yang terbaik yang nanti akan kita bacakan ya, akan mendapatkan pulsa masing-masing adalah Rp100.000. Jadi jangan lewatkan nih ya. Oke, langsung aja kita beranjak untuk ke narasumber kita berikutnya. Ada Ibu Agustina. Selamat sore Ibu, udah sore ya di sini ya. Selamat sore Ibu ya. Iya, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar Ibu ya? Saya Alhamdulillah baik. Semoga sehat semua ya. Oke, baik Ibu. Baik Ibu, ini akan membahas tentang peran orang tua dalam memberikan ajaran terhadap tentang keamanan internet untuk anak. Nah, di sini Ibu mungkin sebagai orang tua juga nih ya memiliki peranan yang sangat luar biasa dalam untuk putra-putrinya tentunya ya. Nah, di masa pandemi seperti ini atau enggak sekarang anak-anak sudah difasilitasi dengan yang namanya gadget. Nah, seperti apakah sih peran orang tua di masa seperti ini, Ibu? Silahkan Ibu, silahkan. Iya, saya izin share screen. Baik, sebelumnya saya mau sapa dulu. Selamat sore, Assalamualaikum. Untuk yang telah berhadir di sini, terutama untuk anak-anak saya di sekolah, di SDN 6 Selat Hilir. Selamat sore, semoga bisa mengikuti acara ini sampai selesai ya. Kemudian teman-teman dari guru penggerak, senior-senior, terima kasih sudah berhadir. Saya akan memperkenalkan diri, tak kenal maka tak sayang katanya ya. Oh, izin sebentar. Lupa colok. Oke. Lupa colokin baterai laptop. Perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Agustina Widya Astuti. Saya bekerja di SDN 6 Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Kebetulan saya adalah guru penggerak angkatan 1 Kabupaten Kapuas. Nah, hari ini saya kebagian membahas tentang peranan orang tua menjaga anak tetap safety dalam berinternet. Nah, yang pertama saya akan menampilkan ini populer media sosial yang populer ya di kalangan kita semua, ada Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Instagram, dan TAM. Kemudian ini adalah responden yang dipercaya pada media sosial sebagai sumber informasi selain televisi. Banyak ya, apalagi anak-anak zaman sekarang taunya itu media sosial. Kemungkinan banyak yang sudah jarang nonton TV karena kartun aja sudah tersedia di media sosial. Nah, ini adalah berdasarkan tingkat pendidikan. Responden yang belum pernah mendapatkan berita hoaks. Kemudian, nah, liburan pemuda-pemudi Indonesia. Facebook makin sering dipakai. Zaman sekarang selain para remaja, pemuda-pemudi, bahkan anak-anak sekolah dasar pun sering ya memakai Facebook, apalagi TikTok. Nah, ini apalagi selama pandemi sudah hampir 2 tahun,
Anak-anak itu larinya semuanya ke media sosial, ke gadget. Nah, kemudian teknologi. Perkembangan teknologi adalah hal yang tidak bisa dihindarkan dan membawa banyak perubahan. Hampir semua aktivitas terasa mudah dikerjakan. Akan tetapi banyak dampak yang tidak mudah dikendalikan, sehingga perlu memahami dunia internet dan mengajarkan penggunaannya kepada anak secara bijak. Nah, internet bagi anak itu maunya internet itu tanpa aturan. Anak zaman sekarang tahu banyak daripada orang tua. Kemudian kemudahan akses internet, anak ingin kebebasan dan mendapatkan beragam konten. Nah, mengenal internet berdasarkan usia anak. Peran orang tua ya, ini memang benar-benar berperan, orang tua harus berperan aktif terhadap perkembangan internet. Apalagi untuk anak sekolah seperti sekolah dasar, remaja, SMP, SMA, memang harus diperhatikan. Nah, ini sesuai usia 2 sampai dengan 6 tahun, peran orang tua yaitu menumbuhkan karakter anak sejak dini sebagai pondasi pertahanan terhadap pengaruh lingkungan. Orang tua juga harus mendampingi anak agar mendapatkan pengalaman yang menyenangkan sekaligus memperkuat ikatan emosional antara anak dan orang tua. Memilihkan situs yang mendidik terkait dengan kesiapan sekolah, misalnya pengenalan huruf, angka, dan pengetahuan dasar. Anak pada usia ini tidak diperkenankan untuk menggunakan internet sendiri. Nah, untuk anak usia 7 sampai dengan 12 tahun, pada usia ini anak mulai meminta kebebasan lebih banyak kepada orang tua untuk mengeksplorasi sendiri dalam berinternet. Jadi peran orang tua menempatkan perangkat komputer di tempat terbuka dan memasang perangkat pengaman penggunaan internet agar anak tetap leluasa. Kemudian orang tua juga harus membuat aturan bersama mengenai waktu penggunaan internet. Pada usia 13 sampai 15 tahun, anak membutuhkan lebih banyak pengalaman dan kebebasan. Jadi peran orang tua harus mengenalkan fungsi internet untuk membantu tugas sekolah maupun menemukan hal-hal yang berkaitan dengan hobi mereka. Menempatkan perangkat komputer di tempat terbuka dan memasang perangkat pengaman menggunakan penggunaan internet agar anak tetap leluasa, membuat aturan waktu penggunaan internet bersama anak. Nah, ini di usia 16 sampai dengan 18 tahun. Pada usia ini, anak mulai aktif menjalani kehidupan sosialnya. Mereka akan mencoba mencari informasi untuk memenuhi rasa ketertarikan dan penasarannya. Jadi peran orang tua di sini harus bisa menempatkan perangkat komputer di tempat terbuka dan memasang perangkat pengaman penggunaan internet agar anak tetap leluasa. Membuat aturan bersama dalam penggunaan internet secara aman dan bijak, memberikan pemahaman agar anak tetap waspada. Baik, Ibu Agustina, ya. Ada kendala, Ibu? Iya. Sinyalnya mungkin ya, sedang... Oh, baik. Oke, baik. Kita coba terhubung lagi ya dengan Ibu Agustina ya. Baik, teman-teman. Mungkin kita bacakan dulu pertanyaan ya. Baik, kita bacakan pertanyaan dulu saja untuk pertanyaan pertama ya. Yang ditujukan kepada, untuk Kak Grandika dari Janatul Ulah. Baik, pertanyaannya adalah, zaman sekarang informasi untuk mengembangkan diri sangatlah banyak. Dan banyak diantaranya yang saking banyaknya kita kesulitan untuk memilih mana yang ingin diikuti atau diaplikasikan. Boleh di-share tipsnya ke Kak Grandika ya. Bagaimanakah kira-kira tips untuk memilih informasi untuk mempelajari literasi digital yang memiliki prospek yang bagus untuk karir ke depannya? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya mengenai bagaimana kita bisa mulai memanfaatkan literasi digital dan menunjang karir ya. Tentunya kita harus tahu dulu yang pertama, kalau kita masih sedang belajar di bangku SMA atau kuliah, tentunya kita harus paham
kira-kira jenjang karir apa yang ingin kita misalnya tekuni. Kalau misal di sains atau di eksakta, misalnya jadi peneliti, dosen dan lain sebagainya, tentunya mulai dari sekarang harus mengembangkan skill set yang kira-kira mendukung pekerjaan tersebut. Misalnya sudah disampaikan oleh Mas Kusnul, berpikir kritis, skill analytical, dan lain sebagainya. Tentunya untuk memanfaatkan itu, sekarang di platform digital banyak sekali media-media yang bisa memberikan informasi secara cuma-cuma, tentunya bisa kita optimalkan juga untuk kita lebih belajar dan menekuni karir yang akan kita pelajari bersama. Bisa di YouTube atau bisa di media yang lain. Jadi banyak sekali media-media di media digital yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung karir kita dan sedang kita tekuni bersama. Terima kasih, semoga bisa menjawab ya. Baik, terima kasih banyak Kak Grandika. Memang banyak sekali nih ya teman-teman ya aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita untuk tujuannya apa nih ya. Jadi pastikan pilihlah yang pas atau enggak yang memang kita butuhkan. Jangan sampai download aplikasi yang mungkin kita tidak penting. Akhirnya jadi ya banyak hal yang mubazir mungkin ya. Oke, baik, terima kasih ya Kak Grandika. Oke, sudah berhubung lagi dengan Ibu Agustina? Oh, masih proses. Baik, boleh ke pertanyaan berikutnya? Oke, baik. Untuk Pak Ahmad Suhaili dari Opi Syahrudin, pertanyaannya adalah, bagaimanakah jika kita terlanjur menyebarkan informasi yang awalnya dikira valid ya, dan sudah dicek, tapi beberapa waktu kemudian adalah info tersebut yang sudah kita share adalah hoax. Nah, sedangkan infonya sudah terlanjur viral ini ya. Bagaimanakah sebaiknya nih kita untuk mempertanggungjawabkan atau menyikapi hal ini? Silakan Pak Suhaili. Baik, terima kasih, Bang. Pertama, informasi itu kita sharing dulu, lalu kita lihat, kita amati, kita analisa apakah itu benar atau tidak. Karena di situ kita juga harus berhati-hati. Kalaupun itu sudah ter-share ke ruang publik, ketika itu dikatakan hoax, tentunya kita pun harus cepat menyikapinya, yakni dengan menyampaikan maaf. Maaf itu kan bisa saja kita lakukan secara terbuka maupun lewat media, dalam hal ini kan media-media massa, kemudian media online ataupun media-media yang bersifat mainstream. Nah, terkait itu juga dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik di forum webinar ini, kita artinya terkait berbagai informasi-informasi yang berkembang di masyarakat maupun di dalam ruang publik, kemudian di Facebook dan lain sebagainya, itu tentunya pertama kita pilih-pilih apakah penting atau tidak. Nah, terkait ini juga kemudian dengan cara beretika yang saya tekankan tadi itu penting. Jadi itu menjadikan satu faktor utama bagaimana sih kita menyikapi informasi itu dengan benar, sehingga tidak berdampak kepada kita, tidak membahayakan bumerang bagi diri kita sendiri. Nah, tentunya sebagai pertanggungjawaban kan itu kita lakukan permintaan maaf secara terbuka, dan kedepannya hal-hal seperti ini juga kita harus berhati-hati, karena tadi jadi adalah itulah yang kita tekankan, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, Bang, dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Suhaili untuk jawabannya dan semoga bisa menjawab pertanyaan tadi yang sudah disampaikan ya Bapak ya. Baik, kita akan lanjut lagi. Ini sepertinya kita sudah terhubung dengan Ibu Agustina. Halo, selamat datang kembali Ibu. Iya. Mohon maaf. Baik, silakan dilanjutkan Ibu. Tadi masih ada waktu yang tersisa ya, kurang 10 menit. Kami persilahkan Ibu ya, silakan. Ya. Oke. Ini ya tadi sampai di sini sampai di usia 16 sampai 18 tahun.
Jadi di sini di usia 16 sampai 18 tahun anak mulai aktif menjalani kehidupan sosialnya. Mereka mencoba mencari informasi untuk memenuhi rasa ketertarikan dan penasarannya. Peran orang tua harus menempatkan perangkat komputer di tempat terbuka dan memasang perangkat pengaman penggunaan internet agar anak tetap luasa. Kemudian membuat aturan bersama dalam penggunaan internet secara aman dan bijak. Memberikan pemahaman agar anak tetap waspada terhadap keberadaan pihak yang dapat merugikan mereka dalam penggunaan media sosial. Nah, berinternet di tengah keluarga. Yang pertama, jika di rumah ada anak usia 0 sampai 6 tahun, gunakan internet bersama dengan anggota keluarga lain yang lebih dewasa. Kedua, pelajarilah saran komunikasi dan kandungan informasi yang ditawarkan oleh internet bersama dengan anggota keluarga yang lain. Ketiga, berilah pengertian kepada seluruh anggota keluarga untuk tidak menanggapi atau menjawab setiap email ataupun obrolan pribadi dari orang yang tak dikenal. Kemudian keempat, pertegaslah kepada siapapun yang menggunakan internet di rumah untuk tidak membuka data pribadi atau keluarga kepada orang yang tidak dikenal. Kelima, ajarkan anak untuk segera meninggalkan situs yang tidak pantas atau yang membuat mereka tidak nyaman. Keenam, tegaskan kepada anak untuk tidak gegabah merencanakan pertemanan langsung dengan seorang yang baru mereka kenal di internet. Ketujuh, tempatkan komputer di tempat yang mudah diawasi. Kedelapan, berilah batasan waktu untuk berinternet. Nah, orang tua juga harus mengenali perilaku anak saat berinternet. Nah, ini. Yang pertama, ketika mereka menerima sejumlah pesan yang tidak biasa, kemudian saat anak tiba-tiba menutup layar monitor, kemudian menyalakan, membuka internet ketika malam hari, kemudian menggunakan komputer selain di rumah, atau mulai memisahkan diri dari keluarga atau teman-temannya. Kemudian menemukan foto-foto asing di komputer, menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal, atau menerima kiriman surat, hadiah, atau paket dari orang-orang yang tidak dikenal. Kemudian orang tua harus tahu apa yang ditemukan di dalam file atau gambar tidak senonoh di komputer. Nah, kalau dari saya sebagai guru itu selalu punya tuntunan. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, guru itu di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Nah, ini juga harus bisa menjadi panutan bagi orang tua. Orang tua itu harus memberi teladan, membangun kekuatan, dan memberi dorongan kepada anak untuk tetap menjaga keamanan anak. Nah, orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anak. Pendidik yang pertama karena orang tualah yang pertama kali melakukan kegiatan pendidikan untuk memberikan pengaruh positif maupun negatif, bahkan semenjak dalam kandungan. Kemudian sebagai pendidik utama, karena anak menjalin hubungan yang kuat dalam waktu yang panjang dan dalam ikatan hubungan emosional yang kuat dengan orang tuanya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya mau salah satu kutipan yang saya dapat, bahwa orang tua itu harus berperan aktif bagi perkembangan anak. Dan yang paling penting, bukan baperan. Ya, orang tua itu dan orang dewasa, ini khusus untuk orang dewasa itu harus berperan terus terhadap perkembangan anak-anaknya, tapi tidak baperan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Agustina. Wah, ini kayaknya semuanya nggak boleh baper ya dalam menghadapi apapun itu ya. Baik, oke. Dan memang pendidikan kepada anak atau enggak keamanan internet untuk anak ini memang harus diawasi ya. Karena memang sekarang, wah ini dunia digital sangat melaju dengan kencangnya. Anak-anak harus memiliki filter juga. Mungkin dari keluarga juga dipersiapkan juga ya untuk keamanan internet ini ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Agustina. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya ya, yang ditujukan kepada ada Kak Kusnul. Baik, pertanyaannya adalah, pertanyaan untuk Kak Kusnul, ketika kita mempelajari digital skills,
Oke, dalam rangka pandemi misalnya untuk ya seperti acara online ini ya via Zoom yang premium seperti ini. Nah, ketika pandemi sudah berakhir, bukankah skill ini beresiko turun prospeknya secara drastis? Bagaimanakah kira-kira tips dari Kak Kusnul sendiri nih ya? Silahkan Kak. Iya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Safira Nur Hidayati ya, wah terima kasih ini. Jadi kalau maksud saya tadi bahwa apa namanya media Zoom atau yang online atau YouTube dan sebagainya itu adalah media pembelajaran gitu ya. Ketika pandemi kita menggunakan cara-cara itu supaya kita tetap mendapatkan asupan apa ya? Informasi, asupan ya apa ya, kita supaya kita itu dapat skill gitu ya. Tapi ketika kita punya skill itu sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi gitu. Jadi bukan berarti ketika sudah selesai pandemi kemudian nanti akan turun drastis gitu, enggak. Jadi maksudnya adalah media Zoom, media online itu digunakan sebagai sarana untuk kita belajar untuk meningkatkan skill gitu ya. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan skill itu akan dipakai seterusnya gitu ya. Perusahaan, dunia manapun, dunia usaha, dunia pemerintah pasti membutuhkan yang namanya digital skill. Karena sekarang sudah saatnya masuk ke ranah digital gitu ya. Kayak beberapa pekerjaan yang saya sampaikan tadi itu sekarang sudah lagi musim-musimnya gitu ya. Coding, programming, kemudian web development, UI, UX design, application development dan sebagainya, content creator, social media marketing, social media spesialis itu sangat-sangat dibutuhkan di era sekarang. Bahkan ya pemerintah sekalipun sekarang sudah mulai adaptif gitu loh. Sosial media mereka dibuat bagaimana caranya bisa menarik, ada konten TikTok, kemudian ada ya dibuat kayak ya apa namanya sekreatif mungkin. Kayak gitu. Jadi skill digital pada ke depan akan terpakai kok, nggak mungkin terpakai. Kayak misalnya fotografi juga akan ke depan juga akan tetap terpakai karena kebutuhan kita akan dunia online, kebergantungan kita akan media sosial akan terus tinggi gitu ya. Kemarin ketika WA down, kemudian Instagram down, Facebook down, itu kan kita kan mengalami sangat bergantungan sekali ya. Padahal itu hanya beberapa jam gitu ya, hanya setengah hari kalau nggak salah waktu itu. Tapi kita udah kayak merasa resah, gelisah dan bingung loh kenapa ini kayak gitu. Dan ke depan itu akan sangat-sangat dibutuhkan gitu. Jadi saya mengingatkan bahwa skill-skill ini harus segera dipunyai oleh adik-adik sekalian yang ada di sini gitu ya. Meskipun sistem pendidikan kita tidak mempersiapkan kita bisa menguasai semua itu. Lah yang bisa ya caranya gimana kemudian? Ya caranya adalah melalui seperti yang Mas Grandika tadi katakan bahwa melalui YouTube bisa, kemudian pelatihan online, webinar, kemudian kita juga sekarang platform digital luar biasa gitu ya. Kita belajar dari manapun. Informasi-informasi di TikTok pun informasi juga sangat-sangat luas sekarang, nggak hanya yang goyang-goyang tapi konten-konten edukatif juga banyak. Jadi saran saya tetap nanti kalau seandainya pandemi sudah usai, kalau misalnya Zoom sudah nggak digunakan lagi, tapi menurut saya akan tetap sih ya. Zoom kemudian akan bergeser ke pertemuan secara langsung lah, itu malah bagus lagi gitu ya. Maka kita akan mendapatkan wawasan yang sangat komprehensif gitu ya karena tatap muka gitu. Itu sih dari aku, Mas Rio, kembali ke studio. Terima kasih pertanyaannya luar biasa. Kayak gitu. Oke, baik, terima kasih untuk Kak Kusnul jawabannya ya. Baik, teman-teman nggak usah ragu ya, apabila mungkin pandemi udah berakhir ya, harapan kita semuanya adalah online seperti ini lebih luas lagi nih jangkauannya nih ya teman-teman ya. Jadi mungkin kayak sekarang ya, kita berada di mana, ini bisa ketemu dengan teman-teman yang ada di Kalimantan, ada di kota-kota lain mungkin ya. Nah, jadi nggak usah ragu nih teman-teman ya. Jadi online masih tetap pembelajaran online bisa dilakukan kapan aja ya, walaupun ada offline dan juga online. Nah, kalau online jangkauannya lebih luas lagi nih teman-teman ya. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Kusnul. Oke, baik, selanjutnya saya ingin membacakan untuk pertanyaan berikutnya dari Sabrina Fitri Rahmawati untuk Agustina Widya Astuti ya. Ibu Agustina, ketika anak sudah mulai beranjak remaja, mengawasi penggunaan internet bukanlah hal yang sangat mudah karena mereka sudah merasa bisa bebas dan jika dilarang-larang justru akan menimbulkan satu konflik. Nah, bagaimanakah pendekatan kepada anak di usia remaja untuk penggunaan internet yang sehat dan juga aman? Silakan Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, sesuai dengan pengalaman, anak saya sudah 2 ya, dan cukup mengenal gadget dan internet luar biasa.
Menurut saya yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah pendekatan sosial emosionalnya. Dalam hal ini melalui komunikasi. Jadi komunikasi antara orang tua dan anak itu harus dijalin baik dulu. Setidaknya kita tidak melarang, bukan di sini bukan dilarang ya, tapi kita ikuti jalurnya, alurnya. Dari membimbing, didampingi, buat kesepakatan apa yang harus dilakukan dengan internet, diberitahukan negatif positifnya seperti apa, kalau kebanyakan seperti apa, informasi yang didapat harus bagaimana menyikapinya. Itu ya yang menurut saya hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Selebihnya kedekatan orang tua dan anak itu akan terjalin, insya Allah bisa lebih terarah. Anak-anak juga karena remaja ya, kita tidak bisa melarang memberi didikan secara otoriter ataupun secara pendidikan militer. Anak-anak zaman sekarang sudah tidak zamannya lagi gitu. Jadi kita harus mendekati anak ke sosial emosionalnya dengan berkomunikasi yang baik dengan anak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Agustina untuk jawabannya ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi dari Sabrina ya. Baik, pendekatan emosional untuk remaja, apalagi remaja adalah usia yang memang memiliki emosi yang masih labil nih ya. Jadi memang harus berhati-hati dan harus dilakukan komunikasi yang tepat ya, pastikan. Oke, baik. Terima kasih banyak, nggak kerasa nih ya 4 narasumber sudah menyampaikan materi dan juga berbagai ilmu kepada kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Grandika, terima kasih untuk Pak Ahmad Suhaili, terima kasih untuk Kak Kusnul, dan terima kasih untuk Ibu Agustina. Semoga ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semuanya bisa kita implementasikan dan bermanfaat tentunya ya. Baik teman-teman, waktunya saya untuk membacakan 10 nih ya calon pemenang yang telah mengirimkan pertanyaan di kolom chat tadi ya. Kenapa saya menyebutnya calon pemenang? Karena nanti untuk nama pemenangnya bisa dicek ya di Instagramnya literasidigital.Kalimantan ya teman-teman ya. Baik, langsung saja saya bacakan untuk nama calon pemenangnya. Ada Janatul Ula, ada Opi Syahrudin, ada Safira Nur Hidayati, Sabrina Fitri Rahmawati, Rina Septiawati, ada Rusdiana, ada Isnawati, ada Rizka Melia, ada Haryanto Ahmadi, ada Bobby Imawan Rozi. Oke, ada di sini ya untuk nama pemenangnya ya, teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk follow sosial media dan juga YouTube ya, Literasi Digital Kalimantan. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir peserta dan juga post test untuk mendapatkan sertifikat yang sudah di-share ya. Ada linknya, nanti bisa diunduh setelah teman-teman absen dan juga sudah mengisi tes yang sudah dibagikan ya. Oke, jika webnya tidak bisa diakses, silakan copy link dan juga save, kemudian coba akses lagi setelah acara ini berakhir ya teman-teman ya. Oke, luar biasa sekali untuk hari ini ya, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelum kita mengakhiri acara luar biasa ini, boleh semua kameranya di-on-kan teman-teman. Kita berfoto bersama ya, kita dokumentasikan ya. Oke, baik. Silahkan dibuka yang masih malu-malu. Silahkan dibuka nih kameranya nih teman-teman nih ya. Yuk, silahkan dibuka. Di-on-kan kameranya teman-teman. Yuk, silahkan. Kita masih menunggu. Ya. Baik, sudah semuanya. Oke, baik. Setelah hitungan ketiga, ya, semuanya menghadap ke kamera dan jangan lupa untuk senyum. Oke, kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Satu kali lagi ya teman-teman ya. Semua tangannya boleh L. Ini adalah literasi digital ya. Boleh L semuanya tangannya teman-teman. Membentuk huruf L ya. Oke. Baik. Sudah? Oke, baik. Semuanya menghadap ke kamera dan tersenyum. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak, semangat untuk hari ini ya teman-teman di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Semoga kita bisa dipertemukan lagi dalam acara yang luar biasa ini ya. Bisa berbagi ilmu lagi tentunya ya. Dan akhirnya saya Rio Brahma pamit undur diri dan tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan tetap cakap di dunia digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong.
Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu.
cek dulu daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu